oleh bisikan-bisikannya iblis yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termaktub. Bagaimana bentuk rezeki kita dan berapa jumlah daripada rezeki yang telah Allah ciptakan. Lil malaki uktub rizqahu. Tulis rezekinya. Uktub atharuhu. Tulis riwayat hidupnya, kata Allah. Setelah Allah ditentukan hamba ini diciptakan, tulis rezekinya, kemudian tulis riwayat perjalanan hidupnya. Makanya ada kata-kata yang pernah saya sampaikan. Kalian jangan baper, kalian jangan sumpek, kalian jangan takut. Sesungguhnya skenario kehidupan kita sudah ada yang menskenariokan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Skenario terbaik. Kehidupan kita ini sudah ditulis oleh skenario terbaik, yaitu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak usah baper, tak usah takut. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Hidup ini sudah dijamin oleh Allah. Allah itu telah mempertanggungjawabkan kita. Allah telah bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Allah ini bertanggung jawab. Sampean dua anak buah, sampean punya pegawai, sampean tanggung jawab enggak sama pegawainya? Tanggung jawab. Sampean nyuruh orang, tanggung jawab enggak? Tanggung jawab. Harus tanggung jawab. Itu seorang juragan sama anak buahnya. Seorang juragan itu mempertanggungjawabkan anak buahnya, kesehatannya. Seorang guru dengan muridnya, perhatikan muridnya, jangan sampai bodoh, jangan sampai salah. Seorang guru dan murid. Terus bagaimana dengan sang pencipta dan yang diciptakan? Allah sudah mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Sudah ditulis oleh Allah. Uktub rizqahu wa atharuhu. Skenario hidupnya, dia anaknya siapa, dia kejadian detik per detik, nafas per nafas sudah didetilkan oleh Allah. Kita itu gimana, kita akan berucap apa, kita duduk dengan siapa, itu sudah ditulis semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi, uktub ajaluhu. Tulis dia matinya di mana, dengan siapa, jam berapa, detik ke berapa. Setelah ditulis semua, tulis ajal, kapan dulu. Dan ini juga diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu pandangannya sampai kepada menembus alamul malakut sampai ke lauhil mahfud. Pandangannya Rasulullah. Jadi ketika pernah suatu peristiwa, Rasulullah ini mengabarkan. Ya, Rasulullah ini mengabarkan. Wahai sahabatku, dengan sahabat, wahai sahabatku, aku telah mendapatkan pandangan bahwa engkau akan mati besok maghrib. Kata Rasulullah, engkau akan mati besok maghrib. Kaget sahabat ini. Habis sisa dikabari sama Rasulullah. Besok maghrib, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ucapannya Allah itu adalah wahyunya Allah, pasti. Waduh, siap-siap. Sahabat itu kalau dikabari mau mati seneng, Pak. Gak koyo aku mbak awak sampai mati nangis. Ya aduh, dosaku akeh, anakku mangan opo, bingung ya, Pak. Sahabat, man ahabba liqa Allah ahabballah liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah karihallah liqa'ah. Barang siapa dia cinta bertemu dengan Allah, Allah pun cinta bertemu dengan dia. Dan barang siapa dia takut, sumpek, khawatir atas pertemuannya dia kepada Allah, maknanya adalah kematian, wa karihallah liqa'ah. Allah pun akan mempersiapkan segala sesuatu yang tidak dia senangi. Ini tidak akan saya perpanjang lebar di dalam burujul hadis tersebut, latar belakang sebuah hadis itu. Maka dikatakan sahabat ini, ya Rasulullah, benar-benar kata Rasulullah, engkau akan meninggal besok maghrib. Waduh, satu riwayat maghrib ada menyebutkan subuh, besok subuh. Jadi sama Rasulullah pagi hari, jam 7 pagi kata Rasulullah, besok subuh sampai mati. Waduh, bingung. Setengah mati, waduh, bingung menyiapkan kafan, diselesaikan semua tanggungan dunia. Kabari sama Rasulullah. Silaturahmi ke mana-mana.
Lek aku duwe salah sepurane. Aku mbiyen tau bujuki awakmu, aku sepurane. Aku mbiyen punya utang suruh bayar kok ono harus diselesaikan semua tanggungan dunia. Minta maaf semua atas segala kekeliruan diselesaikan malam hari itu, semalaman mulai zuhur, asar, maghrib, isya diselesaikan semua sampai subuh dinteni. Sahabat ini sholat subuh bareng Rasulullah. Setelah sholat subuh sahabat udah lagi saya urip iki. Iki saudara niki saya urip iki lha apa iki? Sahabate Kanjeng Nabi. Subhanallah. Sahabatnya Rasulullah datang. Ya Rasulullah, kok gak sido mati? Tersenyum Nabi Muhammad. Iya, takdirmu telah dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dirubah. Terus bagaimana? Dawa umurmu tibakno. Loh, kok bisa? Iya. Lah yang kemarin bagaimana? Iya. Yang bisa merubah takdir, asar, itu adalah doa kita kepada Allah satu. Yang kedua adalah silaturahim. Tidak qati'ur rahim. Tidak memutus silaturahmi. Sampai silaturahmi kemana-mana itu menambahkan umur, menambahkan rezeki. Dan ditulis juga uktub saqiyun am sa'idun. Tulis juga kata Allah, dia sebagai kelompok hamba yang beruntung atau hamba yang terperosok. Syaqi atau syai. Iya, kata Allah. Ini hamba ini di dunia tutup usia dalam keadaan baik-baik aja atau dalam keadaan wafat su'ul khatimah. Ya ilaha illallah, ini hadis ini momok ya, momok untuk para habaib, momok untuk para kiai, momok untuk ahli ibadah. Wedi, lek maca hadis iki wedi. Belum tentu Pak kita ini bentino nggih surban, dakwah, mati dalam keadaan beriman belum tentu. Ini momok buat kita ini. Karena pernah ada salah satu ulama ini mendatangi orang mabuk datang ulama ini tidak salah Imam Abidunya yang didatangi itu Imam Abidunya, seorang ulama, atau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, wallahu alam, saya lupa ulamanya, atau Imam Suyuti. Antara Imam Abidunya, Imam Ibnu Hajar atau Imam Suyuti yang didatangi oleh satu orang. Hampir sama ceritanya. Ada seorang mabuk ngomong sama imamnya, wahai imam, wahai syekhul kabir, orang alim, ulama, faqih, fuqaha, muhaddis, mujaddid. Tanya, Allah itu maha segala-galanya apa enggak? Iya, kata imam. Yang tanya siapa mabuk tadi. Allah itu maha segala-galanya apa enggak? Iya, Allah maha segala-galanya. Kira-kira si pemabuk tadi tanya, Allah mampu tidak merubah aku dijadikan seperti engkau? Aku para pemabuk ini dijadikan wali min auliyaillah, dijadikan menjadi imam sepertimu. Mampu tidak Allah? Saya seorang pemabuk, orang yang gak jelas begini, lontang lantung, tapi Allah merubahku menjadi dirimu, bisa enggak? Bisa katanya. Kemudian merubahmu menjadi aku, bisa enggak? Merubah orang yang soleh, orang yang taat menjadi ahli maksiat, bisa enggak? Para imam ini tidak bisa menjawab. Takdir sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang-orang yang memang dirubah akhir hidupnya oleh Allah di dekat ajalnya.
Allahumma salimna wa iyyakum. Mudah-mudahan kita diberikan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Detik-detik akhir ajalnya dirubah oleh Allah. Semula dia orang yang terhormat, semula dia orang yang disegani, semula dia orang-orang yang ahli ibadah, kemudian akhir hidupnya dirubah oleh Allah menjadi hamba yang hina, menjadi hamba yang wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Fal iyadu billah min dzalik. Tsumma yartafi'u dzakal malak. Kemudian setelah semua itu, setelah dituliskan skenario, setelah dituliskan ajal, setelah dituliskan rezeki, setelah dituliskan seluruhnya, hamba yang beruntung atau hamba yang kurang beruntung, terperosok. Tsumma yartafi'u dzakal malak. Kemudian malaikat tersebut setelah menghandle, membentuk takdir hamba ini, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yuwakkilullah bihil malakaini yaktubani hasanatihi wa sayyiatihi. Kemudian Allah ketika mewujudkan hamba ini meminta dua malaikat Raqib dan Atid untuk senantiasa menjaga, mengawasi sebagai menulis kebaikan dan menulis kejelekan. Fa'idha hadarahul maut irtafa dzanikal malakan. Kemudian ketika dia masuk ke dalam kubur, datang kematian, datang ajalnya, maka malaikat ini yang akan menanyainya di alam kubur, yaitu Munkar dan Nakir. Wa ja'ahul malakul maut liyaqbidha ruhahu wa idza dakhala qabruhu rudda ruhu fi jasadihi wa ja'ahul malakul kubur famtahanu summa yartafi'an. Maka ketika masuk ke dalam kubur, malaikat ini awalul manzilah, akhir daripada kehidupan seseorang, awal daripada kehidupan seseorang di akhirat itu, awalul manzilah itu di alam kubur. Maka kedua malaikat ini pun mendatanginya. Setelah dia dicabut nyawanya, maka ruh tersebut dibawa di alam kubur dan diberikan kehidupan di alam kubur. Datanglah kedua malaikat ini untuk menanyai di alam kubur. Dan disitulah mulai pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan kepada seorang hamba. Awalu ma yuhassabu bil abdu as-shalah. Pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh malaikat ini adalah sebetulnya bukan manrobuka, tapi pesanan dari Allah, titipan dari Allah. Kaifa sholatu, bagaimana sholatnya dia, bagaimana sholat 5 waktunya. Tanya, ya Allah, Sahih Bukhari ceritakan, ya Allah, hambamu ini ahli ibadah, dia haji, dia umroh, dia sodakoh, dia berbuat baik di alam dunia. Dijawab oleh Allah, kaifa sholatu anta a'lam bihali abdika ya Rabb. Engkau tahu apa yang terjadi kepada hambamu. Lembaran pertama, pertanyaan malaikat itu dari Raqib dan Atid. Ini orang baik ya Allah, dia ibadah. Enggak, kata Allah, saya mau tanya gimana sholatnya.
Engkau tahu ya Rabb, sholatnya ada yang ditinggal, sholat 5 waktunya. Kata Allah, cari kesalahannya di mana. Jangan engkau biarkan dia lolos di lembaran pertama yang telah engkau catat. Cari kesalahannya, ketemu lagi. Ada kesalahan ya Allah, beratkan di situ, beratkan sholatnya. Karena dia nggak sholat, beratkan hisabnya. Lembaran kedua, ya Allah, dia dalam keadaan berpuasa ya Allah, dia sedekah ya Allah, dia bagi-bagi harta ya Allah. Kata Allah, kaifa sholatu, bagaimana sholatnya? Sholat 5 waktunya bagaimana? Anta a'lam bi ahli abdi, engkau tahu ya Allah, sholat subuhnya ditinggal ya Allah. Cari kesalahannya di mana, beratkan hisabnya di situ. Sedangkan hamba yang kedua, ketika dia masuk ke dalam kubur dengan pertanyaan yang sama, ya Allah, ini hamba ini kurang soleh, dia berbuat maksiat, dia berbuat kesalahan. Kata Allah, kaifa sholatu, gimana sholatnya dia? 5 waktu dia di masjid. Jangan kau lihat kesalahannya, yang penting dia sholat 5 waktu di masjid, terus lewat lagi. Lembar berikutnya, ya Allah, ini hamba ini ya Rabb, dia melakukan maksiat ini dan itu. Kata Allah, kaifa sholatu, gimana sholatnya? Anta a'lam bihali abdik ya Rabb, engkau tahu sholatnya 5 waktu penuh, tepat waktu. Jangan kau lihat kesalahannya, lewati lagi. Terus lembar demi lembar dibuka, karena dia sholat 5 waktu dengan waktu yang tepat, tidak ditinggalkan, dia masuk ke dalam surga tanpa ada hisab sedikit pun. Walaupun dia memiliki semua kesalahan. Tentu kesalahan ini kesalahan yang sifatnya hablum minallah, bukan hablum minan nas. Kalau hablum minan nas, Allah, kita bertaubat model apapun juga tidak akan pernah bisa diampuni. Habis korupsi tobat tak bisa Pak. Habis korupsi kemudian sedekah enggak bisa Pak. Habis mencuri kemudian tobat enggak bisa. Karena itu hablum minan nas. Haknya orang kita makan, kita khianati, tak mungkin. Hisabnya masih ada di akhirat nanti. Kecuali hamba yang bersangkutan memaafkan baru. Tapi nanti ketika kita sholat 5 waktu dan benar-benar kita menyesali perbuatan yang sudah berlalu, Allah Maha segala-galanya. Kita pasti akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya kita pasti dibela oleh Allah, tanda-tandanya kita masih dapat kesempatan duduk di majelis taklim seperti malam hari ini. Duduk di majelis taklim seperti malam hari ini tanda besar bahwa kita menjadi hamba yang akan dibela langsung oleh Allah di yaumul hisab. Makanya jangan sampai kita tinggalkan majelis taklim, ajak saudara-saudara kita, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ajaklah semua keluarga kita untuk keluar daripada neraka. Pintu surga terbuka bagi mereka yang memiliki warisan ilmu Nabi Muhammad SAW dan memiliki ikatan kepada para pewaris Rasulullah SAW. Rabbana atina